di situ ada wit pohon besar, yaitu namanya wit kedawung. Terus akhirnya dari mbah itu rupanya tidak susah-susah untuk membuat nama dusun Dawung ini. Akhirnya oleh karena itu ada pohon yang besar, namanya Kedawung, akhirnya jadilah atau dinamai dusun Dawung. Nah, dengan nama dusun Dawung itu dengan penuh harapan karena nama itu juga sebuah doa. Nah, semoga nantinya dzurriyyah anak turunnya itu jadi orang yang istilahnya yang terima, bisa bersyukur kan, yang istilah bahasa kunone nopo rendah-rendah atau kelendah-kelendah terima lopung. Ya, posisi Dawung ini kan terletak di sebelah selatan timur Kecamatan Pringapus, ya, Kabupaten Semarang. Nah, terus dibatasi oleh Sungai Tuntang yang sebelah selatan itu kan sudah masuk Kecamatan Beringin. Untuk alamat Desa Wisata Pesona Garda tepatnya terletak di Dusun Dawung, Desa Candirjo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Dusun Dawung dihuni oleh 260 kepala keluarga yang mayoritas bermata pencaharian petani. Dusun yang sejuk dengan panorama alam pertanian yang indah, serta memiliki kekayaan sumber daya air yang melimpah. Bahwa Dusun Dawung terbagi menjadi 4 RT, adapun warganya sekitar 200 kakak. Saifuddin Zuhri 666. Kegiatan sehari-hari umum seperti tetani, karena dari mbah-mbah memang diwarisi tanah, sawah, kebun, jadi mayoritas penghasilan Dawung kan dari petani. Zamroni, umur 45 tahun. Saya selaku Kepala Dusun Dawung sekaligus pengelola Desa Wisata Pesona Garda. Khairul Anam, umur saya 61 tahun, adapun pekerjaan saya adalah petani. Adapun kegiatan sehari-hari masyarakat Dusun Dawung tentu tidak lepas dari pertanian, yaitu bercocok tanam, sehingga dalam hal ini kami berupaya ingin meningkatkan taraf hidup mereka melalui rintisan desa wisata, karena kami punya daya tarik yang dapat kami konsep untuk menarik para wisatawan. Terbukti ide kami mendapat respon positif dari warga masyarakat. Mayoritas semuanya petani, baik petani persawahan maupun petani perladangan. Ya, kalau kondisi alam di Dawung yang sampai saat ini biasa menanam padi yang seperti Mas lihat saat ini, dan juga ada yang menanam jagung untuk peternakan sebagian kecil saja. Itu bagi bapak-bapak atau bagi orang tua. Adapun bagi anak-anak atau anak remaja, ini kebanyakan dia memilih bekerja sebagai karyawan pabrik.
kegiatan rutinan yang sudah dilaksanakan warga Ndawung. Setiap malam Senin itu diadakan berjamaah membaca surat Yasin dan tahlil secara bergilir. Itu bagi orang tua. Adapun bagi anak-anak ada kegiatan sendiri, dan bagi ibu-ibu ada kegiatan juga al-berjanji di masjid. Dan pada malam Jumat diadakan tahlil di masjid secara berjamaah. Malam Jumat Kliwon itu biasa mujahadah narian kan, itu berarti kan selapan sekali. Jamaah ini yasinan, ya, yasinan itu ya untuk umum lah, umum bapak ibu, umum ya termasuk remaja juga. Terus dari ini remaja apa ya, ya dari remaja putra, remaja putri itu bergabung setiap malam minggu, atau ya malam minggu itu ada kegiatan namanya tibaan al-berjanji keliling. Terus kalau urusan kegiatan yang menyangkut masalah keagamaan, ya terutama yang untuk pendidikan, ya di sini adanya dari dulu itu madrasah, lalu sekarang TPA, TPG, itu sudah lama mas, sekitar ya kalau 35 tahun ada. Melihat anak-anak seperti itu, wah ini nanti kesananya tahun yang akan datangnya nanti bagaimana. Sedangkan anak-anak ini kan calon penerus generasi yang tua, kalau nggak dididik. Nah, terus akhirnya saya punya inisiatif, terus itu mengajak bapak-bapak, ibu-ibu bagaimana untuk anaknya itu alhamdulillah. Nah, itu terus anaknya semua saya sekolah madrasah sampai sekarang. Yang yang mau mengajar itu alhamdulillah banyak ya, sukarela tanpa apa mas, tanpa ya namanya berjuang lillahi ta'ala. Jadi tidak ada ikatan namanya honor, itu enggak, yang namanya itu madrasah atau TPG. Tapi walau bagaimanapun warga Ndawung selalu banyak bersyukur, walaupun dengan keadaan boleh dibilang pas-pasan atau sederhana, karena warga Ndawung yang selalu mementingkan persatuan, apalagi kekompakan, semangat bergotong royong. Dan warga Ndawung sendiri hidup bermasyarakat selalu berdampingan, senang saling menolong satu dengan sama yang lain. Kita punya potensi kekayaan alam, yaitu sungai yang luar biasa, ditambah kearifan lokal warga masyarakat yang saat ini sulit untuk kita jumpai di kota-kota besar. Dengan modal ini kami yakin dapat mengemas melalui paket yang kita tawarkan, sehingga bisa menjadi daya tarik yang diminati oleh para wisatawan. Memang menjadi sebuah fakta bahwa Dusun Ndawung memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Anda bisa lihat dari lanskap alamnya yang sangat memukau, tepatnya berupa area perbukitan yang hijau dan area pertanian yang subur, ditambah aliran sungai Tuntang yang tak pernah surut walaupun di musim kemarau. Melalui beberapa potensi yang ada, kami berupaya untuk terus menggali potensi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya adalah sungai. Sekarang sungai tersebut menjadi daya tarik utama dan beberapa permainan air dapat dinikmati. Antara lain arung jeram dengan jarak tempuh 10 km, rafting dengan kategori anak maupun kategori dewasa. Arung jeram Fun Family, sebenarnya awal konsep kami itu sederhana, jeguran yang kali gede, mengenang nostalgia era 80-an. Tapi dengan berjalannya waktu, kami juga dituntut untuk terus berinovasi,
Sekarang sudah ada beberapa fasilitas ban dan perahu, dan itu semakin menambah seni, terutama di lalu lintas air. Awal mula Pesona Garda dulunya hanya sebuah sungai biasa. Lalu sungai tersebut disulap oleh warga masyarakat Dusun Dawung menjadi sebuah objek wisata. Dengan modal dana 30 juta rupiah, bantuan dari dana desa tahun 2020, kami mengawali gagasan besar membangun objek wisata berbasis masyarakat. Tidak butuh waktu lama, mirip dengan cerita Jian Bandung Bondowoso. Dalam hitungan bulan, wajah wisata sudah nampak elok dipandang. Singkat cerita, tanggal 8 Agustus 2020, Pesona Garda launching. Tentunya apresiasi yang luar biasa untuk warga masyarakat Dusun Dawung. Mereka pantas berpuas diri karena objek wisata ini mampu hasilkan pemasukan sebesar puluhan juta rupiah per minggu. Melihat potensi yang dimiliki, Desa Wisata Pesona Garda diproyeksikan dapat lebih berkembang di masa yang akan datang. Tentunya dengan peningkatan pelayanan maupun pengembangan daya tarik dalam mengundang wisatawan, pasang surut atau tingkat naik turun kehadiran para wisatawan pasti akan terjadi. Di saat terjadi penurunan, ini adalah ujian bagi para pengelola desa wisata. Kunci perbanyak interaksi dengan semua anggota, terus berikan edukasi, dan jangan putus untuk terus berinovasi. Terbukti Pesona Garda hingga hari ini masih tetap produktif, tetap eksis, dan mampu bersaing dengan wisata modern. Dengan hadirnya Pesona Garda, tentunya membawa perubahan baru bagi perekonomian warga masyarakat. Walaupun perputaran uang itu kecil, namun dampaknya langsung dirasakan oleh warga masyarakat, khususnya para pelaku UMKM dan industri rumahan. Secara langsung, hadirnya Pesona Garda dapat membantu program pemerintah mengurangi angka pengangguran. Harapan dari kami sebagai warga Dawung, semoga Desa Dawung selalu menjadi desa yang subur dan makmur, Mahrifah Loh Jinawi dengan adanya cocok tanam seperti ini, dan semoga warganya diberi panjang umur, sehat selalu, sehingga bisa menciptakan Dusun Dawung Mahrifah Loh Jinawi Baldatun Toyudatun Warobun Ghafur. Semoga kedepannya Desa Dawung Candirejo bisa sukses, bisa aman, nyaman, dan maju ke depan, terutama di pariwisatanya. Semoga baik-baik saja. Harapan saya pribadi untuk TPQ Hidayatul Muqtadiin, yang saya harapkan untuk kedepannya TPQ bisa lebih maju lagi, santri-santrinya lebih semangat lagi, dan bisa termotivasi untuk terus tetap berangkat istiqomah agar TPQ Hidayatul Muqtadiin kedepannya makin sukses selalu. Dan harapan saya untuk Dusun Dawung Candirejo sini kedepannya juga bisa lebih maju lagi, meskipun Dusun Dawung sini adalah dusun yang sangat terpencil, jauh dari keramaian, jauh dari kota, tapi yang kami harapkan Dusun Dawung tetap ternama, tetap jaya di luar sana. Dusun Dawung ada Pesona Garda wisata yang memanfaatkan aliran sungai Tuntang, ya tentunya itu bisa membawa nama Dawung Candirejo, Dawung Candirejo Pesona Garda. Harapannya untuk Desa Dawung semoga kedepannya bisa lebih maju, untuk warganya bisa rukun, bisa lebih maju lagi, dan bisa dipermudahkan dalam hal apapun. Dan untuk aparat-aparat desa semoga bisa memajukan lagi untuk Desa Dawung ini. Untuk pemuda semoga menjadi pemuda yang lebih milenial, lebih banyak wawasan, bisa mengenal dunia luar yang lebih maju, dan bisa membawa maju untuk Desa Dawung ini. Harapan saya di Desa Dawung Candirejo ini bisa maju,
bisa selalu kompak yang jelas, dengan cara memberikan suatu ikon mungkin salah satunya adanya wisata, adanya Arum Jeram. Itu mungkin salah satu wujud harapan saya bisa memperkenalkan Dusun Dewung yang ini semoga bisa dikenal oleh masyarakat luas. Ya mungkin kalau untuk masyarakatnya kompak selalu, rukun selalu, ya mungkin itu tidak jauh lebih dari itu. Untuk harapan pemuda sebenarnya dari saya simpel, sangat simpel sekali. Yang jelas kemajuan, kekompakan itu pasti punya sebuah visi dan misi yang sama, satu tujuan, satu tekad, satu keyakinan. Mungkin itu harapan saya untuk remaja ke depannya. Salam kemajuan. Kami punya tujuan utama yaitu supaya anak-anak TPI belajar dari awal supaya mempunyai fondasi dalam masalah keagamaan, karena dalam istilah disebutkan setiap orang yang mempunyai fondasi dalam keagamaan itu akan mempunyai kekuatan yang kuat dan tangguh, karena sebuah bangunan tanpa ada fondasi akan mudah runtuh. Untuk harapan ke depan Dusun Dewung kita yaitu supaya anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang istilahnya itu nasional, dalam arti pendidikan agama juga mampu, pendidikan formal juga mampu. Harapannya kulo Dusun Dewung itu ke depannya terutama remaja lah, remaja itu baik siswa-siswi ini bener-bener cara belajar gitu. Baik agama atau umum, dan tidak ketinggalan ya rukun, itu perlu kompak bersatu itu dipertahankan itu. Dan remaja khususnya ya ingat bahwa subhanul yaumi rijalul ke depannya. Harapan kami sudah memulai. Kami sudah membuat sejarah untuk anak cucu nanti. Kami ingin Pesona Garda menjadi wadah, tempat di mana warga dapat memanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi mereka. Tidak mudah ya upaya kami untuk menghadirkan ribuan pengunjung. Pertanyaan kami, kalian akan menjadi pelaku yang dapat manfaat dari kegiatan tersebut atau justru ingin menjadi penonton? Meski saat ini kita masih terbentur pada sarana infrastruktur, tentunya dalam hal ini kami berharap pemerintah ikut andil memperbaiki sarana jalan masuk ke wisata Pesona Garda. Insya Allah dengan dukungan jalan yang baik akan menambah jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pesona Garda, sehingga nantinya Pesona Garda dapat membawa perubahan besar untuk Dusun Dewung, serta membawa perubahan yang pesat terhadap perekonomian warga masyarakat. Dan akhirnya Dusun Dewung bisa menjadi dusun yang berdikari gemah rifah loh jinawi. Salam Sabta Pesona.